Oke guys, kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Imperfect. Oke, film Imperfect dirilis pada tahun 2019 yang bercerita tentang seorang wanita yang selalu disindir karena fisiknya. Wanita itu memiliki badan yang gendut yang berbeda dengan mama dan adiknya yang asing dan cantik. Dimulai dengan bayi wanita gemoy dan cantik yang senang dipuji teman-teman orang tuanya. Bayi ini bernama Lulu. Bayi ini adalah anak kedua dari ibunya yang bernama Debbie. Tidak lama ayah dan anak pertamanya datang. Anak pertama itu bernama Rara. Seperti yang kalian lihat, Rara adalah anak yang gendut dan berkulit sawo matang karena pastor gen dari ayahnya yang gendut dan berkulit sawo matang juga. Ketika Rara terluka karena terjatuh dari sepeda, ayahnya malah membelikannya es krim. Dan Rara sempat menolaknya karena selalu dilarang omehan mama. Namun ayahnya berkata, "Omongan mamamu tak usah dihiraukan." Singkat cerita, Rara dan Lulu sudah mencapai tingkat anak-anak. Dan saat itu mereka sedang makan. Namun seketika Rara sedang mengambil nasi, mamanya langsung melarangnya untuk tidak makan terlalu banyak. Karena mamanya tidak mau Rara makin gendut. Keesokan harinya ketika Rara melihat-lihat buku model yang memiliki kulit putih dan badan langsing, tiba-tiba bapaknya datang dan mengajak bercanda Rara agar tidak merenungi fisiknya itu. Beberapa hari berlalu, sebuah telepon berbunyi dan Debbie mengangkatnya. Seketika Debbie kaget, ternyata isi telepon itu adalah berita duka bahwa ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan. Kepergian dari sang ayah tercinta mengakibatkan Debbie harus menjual rumahnya karena Debbie berencana untuk pindah rumah. 10 tahun kemudian, Rara yang sudah dewasa dibangunkan dari tidurnya oleh Debbie untuk mandi dan terus berdandan. Ketika hendak mandi, Rara bercermin dan melihat bodinya yang tak kunjung berubah. Film pun dimulai. Rara yang ingin pergi di-stop oleh ibu-ibu dan berkata, "Aduh Jen, Rara makin gendut ya." Seperti itulah kira-kira. Tidak lama, Lulu turun dari tangga dan langsung memeluk Rara. Lalu ibu-ibu berkata lagi, "Aduh Jen, kok beda ya adik kakaknya?" seperti itulah kira-kira. Di luar ada seorang pria mengendarai motor untuk menjemput Rara, dan ternyata pria itu adalah pacarnya Rara yang bernama Dika. Dika adalah sosok pria ahli fotografer dan terima Rara apa adanya. Dika menjemput Rara untuk pergi ke suatu tempat anak-anak yang tak mampu sekolah. Orang yang mengajarinya adalah Rara sendiri. Di sisi lain, pacarnya Lulu datang bernama Josh. Dia adalah selebgram berjuta followers. Namun di balik itu semua, dia selalu mengatur pakaiannya Lulu. Dan dia selalu berkata, "Halo sayang, yang maka muka kamu bulat." seperti itulah kira-kira. Karena George tetap selalu juga jaga badannya untuk dijadikan penambahan followersnya. Di sisi lain, Rara yang sedang mengajar selalu dipotret oleh Dika. Dan setelah selesai mengajar, Rara melihat anak-anak bertengkar karena perebutan HP. Dan Rara langsung menenangkannya dengan permainan yang ayahnya dulu lakukan, yaitu tebak kelereng. Dika yang sedang bekerja menjadi fotografer ditemani oleh Rara. Namun, Dika kesal karena orang yang memerintahkannya sok tahu. Karena kesotoyannya itu, Dika pergi ke suatu ruangan dan Rara menyusulnya, lalu menenangkan Dika. Setelah jam pulang, Dika berniat mengantar pulang Rara. Namun, model-model di sana heran kenapa Dika mau dengan cewek gendut dan dengan dekil. Saat hendak pulang, Rara ngomong kepada Dika, "Dik, kok kamu mau sih bawa aku?" Dika pun menjawab, "Untuk apa malu? Kebahagiaan kita yang rasakan, bukan mereka." Di Escobar, Josh dan Lulu sedang siaran langsung dan mengenalkan Lulu sebagai pacarnya. Di rumah, Rara melihat yang berisi endorse Lulu dan ketika Lulu masuk ke dalam kamarnya, Rara malah bercanda dan berkata, Duh, kulit kamu cerah bercahaya banget sih." seperti itulah kira-kira. Di bawah, ibunya sedang mempersiapkan makanan, lalu Rara turun dan mamanya sudah tahu bahwa itu Rara. Rara bertanya, "Kok mama tahu kalau itu Rara?" Mamanya menjawab, "Lah orang langkah kamu kayak genderuwo." Singkat cerita, Rara bekerja di sebuah perusahaan melatih makeup vokal, dan dia selalu disindir disangkanya Rara sedang hamil. Namun bayinya Rara tidak menghiraukannya lagi.
karena Rara tahu jika diladenin Rara dikatain baperan. Tidak lama dari itu, manajer dari perusahaan melati bernama Sheila memberikan pengumuman bahwa dia berhenti dari pekerjaan itu. Entah apa alasannya. Jam istirahat tiba, Rara bersama temannya bernama Riri hendak makan dan mencari meja. Namun sedihnya saat Rara minta 4 lelaki untuk bisa bergabung dan makan, di situ lelaki itu tidak mengizinkan dengan alasan kursinya untuk taman. Lalu Rara makan dengan Riri. Riri aneh kepada Rara, makan nasi padang kok pakai sendok? Kemudian temannya Rara mencari alasan agar Rara makan menggunakan tangan. Dengan cara temannya teriak. Kemudian beberapa wanita datang. Mereka bernama Marsha, Wiwit, dan Iren. Mereka bertiga menjadi pusat perhatian semua orang di perusahaan. Dan ketika mereka bertiga hendak mencari kursi untuk duduk, lelaki yang melarang Rara duduk malah menawarkan duduk kepada mereka bertiga. Sungguh tak adil, dil. Singkat cerita, kita diperlihatkan dua wanita tepatnya di rumah Dika. Mereka berdua ngontrak di rumahnya Dika. Mereka bernama Maria dan Prita yang memiliki rasa insecure yang berbeda. Maria malu dengan rambutnya yang keriting dan mengembang, sedangkan Prita malu dengan tompelnya. Dan ternyata di rumah Dika ada ibu Dika dan Neti yang sedang mengkeramas ibunya Dika. Neti ini juga ngontrak di rumahnya Dika. Dan dia juga memiliki rasa insecure karena gunung kembarnya itu kegedean dan merasa keberatan. Di sisi lain, Lulu sedang memberikan tutorial make up versi dia, namun ada saja satu netizen yang komen kalau muka Lulu bulat. Sampai saat yoga, Lulu bertanya kepada mamanya apakah mukanya bulat. Malam hari, Dika mengajak Rara untuk ke rumahnya, dan di saat perjalanan, anak-anak kosan di rumahnya gibah bahwa mereka suka dengan Dika. Oh ya, ada satu lagi nih yang belum saya kenalin, yang pakai jilbab ini adalah Endah. Dia memiliki rasa insecure karena giginya yang kurang rapi. Saya kasih bocoran nih, mereka berempat sangat penting di ending video karena mereka memiliki fisik yang kurang wah, gitu. Oke, lanjut. Di saat gibah, Dika dan Rara mendengar gibahan mereka, dan mereka semua tertawa. Makan malam tiba, sepertinya terasa nikmatnya di bulan puasa. Singkat cerita, Rara dipanggil oleh direktur dari perusahaan melati bernama Kelvin. Kelvin menyuruh agar isi kepalanya Rara dan casingnya Marsha. Kesimpulannya, Kelvin hanya memilih yang cantik dibanding yang pintar. Di kamar mandi, Marsha dan teman-temannya ngomongin Rara. Gak tahunya Rara mendengar ejekan itu. Lo itu baru, tapi langsung meroket. Keesokan harinya, Rara meminta kepada Kelvin untuk memberikan waktu Rara untuk merubah penampilan untuk menjadi cantik. Dan Rara diberikan waktu oleh Kelvin, hanya 1 bulan. Rara pun curhat kepada temannya yang bobrok untuk menemukan ide agar Rara bisa kurus. Pengen gue gunting, tahu nggak? Di sisi lain, ibunya Dika ditagih hutang oleh tetangganya karena ibunya dulu sering berhutang. Di luar, Maria curhat kepada Endah bahwa rambutnya semakin rusak karena keseringan dicatok. Di dalam, ibunya ditanya oleh Dika kenapa ibunya cemberut. Dan setelah Dika mengetahui ibunya memiliki hutang sebesar 40 juta, Dika langsung mencari tambahan kerja dan meminta kepada temannya yang bernama Teddy untuk mengabarinya jika ada job segera kabarkan. Malam hari, Dika dikagetkan oleh Teddy bahwa ada job tambahan. Namun yang berbeda, yang ngasih jobnya agak miring. Mau ndak mau, Dika yang butuh uang menyanggupinya. Benar saja, jobnya itu bukan manusia, namun pemotretan iguana. Malam hari, Dika curhat pada Rara atas jobnya tadi, dan Rara menertawakan karena itu semua lucu. Tapi nih, Rara ngomong bahwa Dika ditawarkan untuk dokumentasi saat ulang tahun perusahaan melati, dan Dika pun mengiyakannya. Pulang makan malam, Rara langsung pergi ke tempat waxing untuk pencabutan bulu kaki. Tidak lama, Dika menelponnya. Namun yang mengangkatnya itu Lulu. Dika yang mendengar Rara kesakitan panik, dan Lulu langsung mengirimkan foto Rara yang sedang waxing.
Esok harinya, Rara menimbang BB-nya dan bisa kita lihat BB-nya masih berat banget. Hari demi hari, Rara mengikuti bermacam olahraga hingga suatu hari berat badannya turun. Dan Lulu langsung mengajak Rara pergi belanja baju dan sepatu heel. Keesokan harinya, Rara pergi bekerja dan lihat apa yang terjadi. Orang-orang di sekitaran perusahaan kesemsem atas perubahannya yang drastis. Rara yang sudah berubah drastis langsung dirayakan oleh Kelvin karena dia berhasil. Pun dijadikan sebagai manajer di perusahaan melati, dan Rara diberikan ruangan yang megah dan gede. Lalu Riri datang dan ingin merasakan sopannya itu. Di tempat lain, Lulu ngomong dengan mamanya. Dia menceritakan bahwa George selalu mengatur penampilannya, akan tetapi dia dianggap biasa saja oleh mamanya. Dika dan Rara merayakan keberhasilan Rara dengan makan malam yang sangat romantis. Di sisi lain, Maria sedang dicatok dan perkumpulan orang yang insecure dimulai, dan ngobrol-ngobrol satu sama lain. Keesokan harinya, Dika pulang ke rumah dan keluar anak tetangga yang menagih hutang. Dan Dika yang mendengarnya langsung memberikan separuh hutangnya. Dan Dika pun menelepon Rara. Namun Rara terlihat sibuk dan Dika langsung mematikan teleponnya. Karena Dika tak mau mengganggu. Saat makan siang, Rara ditawarkan duduk oleh Marsha dan lainnya. Namun, bedanya Rara lebih memilih Marsha dibandingkan Riri yang telah menemaninya dari dia gendut. Dan Riri duduk di tempat lain. Suatu hari, ulang tahun perusahaan tiba, dan Dika yang disuruh dokumentasi suruh ganti baju oleh Rara. Kita bisa simpulkan bahwa sifat Rara berubah. Sekarang dia hanya mementingkan penampilannya. Malam harinya, Teddy menawarkan Dika job lagi untuk dokumentasi acara keluarganya di rumah. Dan Dika menyetujuinya karena ia pikir di rumah biasa itu sangat mudah. Dan itu tiba, ternyata bukan rumah yang biasa, melainkan rumah duka. Dika yang terlanjur menerima job itu terpaksa memotret sana-sini, dan ketika Dika hendak memotret jenazah, ia dikagetkan oleh Teddy dan kameranya pun jatuh. Satu persatu keluarga dari sang jenazah pun datang dan menengoknya, lalu keluarganya heran, kenapa bisa ada kameranya. Keesokan harinya, Dika membayar ibunya untuk memasakkannya nasi tumpeng komplit untuk ulang tahun Rara. Di sisi lain, teman-teman Debbie nampak heran dengan Rara. Disangkanya Rara sedot lama. Di luar, Dika sudah menunggu untuk pergi ke sekolah. Namun ketika hendak berangkat menggunakan motor, Rara sudah memesan taksi, karena cuacanya yang sangat panas. Mendengar hal itu, Dika langsung pergi duluan. Nampaknya Dika amat kecewa dengan Rara yang sekarang. Sesampainya Rara di tempat sekolahannya, ternyata Dika sudah mengajari semuanya, dan jam pulang pun tiba. Dika yang melihatnya kecewa karena keterlambatan Rara yang dengan alasan Rara mancat di jalan. Ternyata anak-anak semua sudah diberitahu bahwa Rara akan ulang tahun, dan Rara langsung ingat masa ulang tahunnya dulu di saat gendut. Hari ulang tahunnya Rara tiba. Dika yang susah payah menyiapkan semuanya untuk Rara. Namun di sisi lain, Rara diajak minum-minum oleh Marsha. Sampai akhirnya Rara ketiduran dan Rara dibangunkan oleh Wiwit. Katanya sudah jam 9 malam. Kata Rara ingin pergi ke tempat pacarnya. Rara yang terbangun langsung tergesa-gesa datang ke tempat sekolah itu. Dan terlihat anak-anak sudah tidur karena kelelahan menunggu Rara. Dika nampak kecewa dengan Rara dan Rara meminta maaf kepada Dika. Kemudian Rara tahu uang yang disiapkan untuk ulang tahunnya itu untuk membayar hutang. Lalu Rara akan menggantinya. Namun Dika berkata, tidak semuanya yang membutuhkan uang itu harus hilang harga diri. Keesokan harinya, Rere tahu dari Dika atas kejadian tadi malam. Dan Rere menegur Rara karena Rara semalam tega dengan Dika.
Perkumpulan karyawan tiba dan ternyata pekerjaan Rara buruk yang akan membangkrutkan perusahaan. Marsha yang tak suka dengan Rara menjadi kompor Kelvin untuk menyalahkan Rara di saat Kelvin mengungkapkan seluruh keluh kesah Rara. Rara pun pingsan dan langsung dibawa ke tempat perawatan. Ternyata Rara kekurangan karbohidrat karena semenjak Rara berubah tidak pernah makan nasi lagi. Di tempat lain, Lulu yang sudah jadi modelnya Dika curhat kalau dia selalu dikatain mukanya bulat. Di saat Dika hendak merapikan rambutnya Lulu, tiba-tiba Rara datang dan langsung marah-marah kepada Lulu dan Dika karena rasa cemburunya itu. Dan pertempuran adu cincong pun dimulai. Ketika Dika pulang, dia melihat Endang yang diganggu oleh anak tetangganya yang berandalan. Dan terjadilah pertengkaran. Dika yang memar diobati oleh ibunya, lalu Dika bercerita bahwa Rara berubah bahwa sekarang dia hanya memikirkan penampilannya saja. Di lain sisi, Rara kesal kepada Lulu dan ngomong kepada mamanya bahwa Lulu kecentilan dan adu bacot terjadi. Setelah itu, mamanya cerita kenapa mamanya seperti itu kepada Rara. Karena mamanya dulu pernah merasakan hal sindiran yang sama seperti Rara. Mamanya dulu pernah hamil saat mengandung Rara, dan dia selalu dikucilkan entah kenapa. Dan mamanya begitu karena sayang kepada Rara, agar Rara tak merasakan apa yang telah mamanya rasakan. Makanya, mama melarang makan ini itu terlalu banyak. Cerita mamanya selesai. Dan tiba-tiba ada paket kiriman dari Dika untuk Rara. Setelah melihat itu, Rara sadar bahwa dia sangat berbeda dengan yang lalu dari fisik, sifat, ataupun tingkah laku. Keesokan harinya, Rara memberikan Riri bubur. Dan Riri heran, kenapa seorang Rara memakan makanan yang akan membuatnya gendut lagi. Ternyata bubur itu tanda permintaan maaf Rara kepada Riri. Dan meminta bantuan Riri agar membantu membuat Dika senang. Satu persatu Rara meminta bantuan kepada teman-temannya, di antaranya anak kosan Dika. Dan Rara chat Dika supaya Dika bisa datang ke rumahnya, dan Rara meminta maaf kepadanya. Singkat cerita, Dika disuruh memotret model-model dari anak kosannya yang memiliki rasa insecure itu. Di lain sisi, George dan Lulu sedang melakukan siaran langsung kembali. Dan ketika George meminta Lulu mengubah penampilannya, Lulu memberanikan diri untuk ngomong kepada publik bahwa dia mantannya George. Kesimpulannya, Lulu mengajak putus George. Hari perubahan baru dari perusahaan Melati pun tiba, dan Rara berpidato bahwa Melati diambil dari kata Sangkerta yang artinya berteman. Dan berteman tidak memandang apapun, teman itu saling melengkapi, bukan saling menghakimi. Wajah-wajah baru pun dibuka. Bisa kalian lihat, model-model barunya itu adalah anak kos-kosannya Dika, jadi mereka berempat memiliki peranan penting untuk perusahaan. Selesai acaranya, Dika mengagumi dan mereka pun bahagia. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari film ini adalah, syukurilah apapun yang kita punya saat ini, dan janganlah kalian merasa insecure kepada orang lain. Karena rasa insecure akan hanya menghancurkan kalian. Jadi, yuk ubah rasa insecure menjadi rasa bersyukur.